Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Safira Waruwu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Adapun tujuan presentasi yaitu memahami apa yang dimaksud perusahaan jasa, memahami tiap tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, dan menjelaskan alur lengkap siklus akuntansi di perusahaan jasa. Lalu selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Menurut Adrian Paine, usaha jasa adalah aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat tak berwujud, melibatkan interaksi dengan konsumen atau barang. Lalu, menurut Bahri, perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam menjual jasa yang menyediakan pelayanan berupa keindahan dan kesenangan pada konsumen. Nah, selanjutnya ini adalah siklus akuntansi secara lengkapnya, yang dimulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, serta jurnal pembalik. Nah, yang saya berikan tanda bintang itu berarti tidak wajib dibuat ya teman-teman. Dia boleh dibuat, namun tidak juga wajib dibuat. Dia dibuat hanya jika kita ingin membuatnya saja. Dan kertas kerja dan jurnal pembalik itu digunakan oleh para akuntan untuk membantu melakukan proses pencatatan laporan keuangan selanjutnya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa sih? Bukti transaksi adalah dokumen atau catatan resmi yang menjadi bukti bahwa suatu kegiatan keuangan telah terjadi antara dua pihak atau lebih. Nah, contoh bukti transaksi itu sendiri ialah seperti kwitansi, nota kontan, cek, bilet giro, dan lain-lain. Kalian bisa lihat itu ada contohnya faktur penjualan, ada juga bilet giro, dan juga ada cek. Atau journal entry adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, ada gambar di situ, itu adalah contoh dari jurnal umumnya, teman-teman. Yang dimana kolom pertama itu terdapat tanggal, nomor bukti, selanjutnya nama akun, lalu referensi, lalu debit dan kredit. Lalu selanjutnya ada akun perusahaan jasa. Nah, sebelum kalian melakukan pencatatan akuntansi, ada kewajiban kalian untuk menghafal semua akun-akun di perusahaan jasa agar memudahkan kalian dalam melakukan pencatatan. Dan juga kalian juga harus menghafalkan mekanisme debit kredit pada akun-akun perusahaan. Nah, contoh-contoh akun yang sudah saya berikan ada di gambar yang telah saya sediakan. Yaitu yang pertama akun harta dengan contoh akun yaitu kas, piutang usaha, dan lainnya. Lalu juga ada akun kewajiban atau akun utang. Itu contohnya utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada akun modal, yaitu modal pemilik, prive, laba ditahan, dan juga lainnya. Lalu ada akun pendapatan, pendapatan jasa, pendapatan komisi, pendapatan sewa, dan juga lainnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada akun beban yang contohnya itu beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain-lainnya. Nah, ini juga ada mekanisme debit kredit pada akun-akun yaitu dari harta. Yang pertama harta. Harta itu bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Dan kewajiban itu bertambah di sebelah kredit. Sebaliknya, dia berkurang di sebelah debit. Modal juga seperti itu, bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan pun juga sama, yaitu bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, beda halnya dengan beban yang bertambah di debit dan berkurang di kredit. Yang perlu kalian hafal itu gampang aja, yaitu harta beban itu di debit, kewajiban modal pendapatan itu di kredit. Ledger adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua akun dari jurnal yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Adapun aturan saat memposting jurnal ke buku besar yaitu sama-sama debit atau kredit dijumlahkan. Namun jika tidak sama, wajib diselisihkan. Trial balance adalah suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo-saldo seluruh buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Neraca saldo selalu dibuat jika ada perubahan di buku besar, maka setiap jurnal dibuat lalu diposting ke buku besar, maka neraca saldo harus dibuat lagi. Nah, di situ juga ada contohnya, di mana kolom pertama itu ada kode akun, nama akun, debit, dan kredit.
penyesuaian atau biasanya disebut tahap yang paling sulit bagi para akuntan. Nah, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Lalu selanjutnya kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur atau juga bisa dibilang worksheet adalah dokumen berbentuk kolom yang berfungsi sebagai alat penyusun laporan keuangan. Kolom laba rugi diisi dengan pendapatan dan beban, sedangkan kolom neraca diisi dengan harta, utang, dan modal. Financial statement adalah sebuah catatan yang berisikan informasi formal dari aktivitas keuangan dan posisi keuangan bisnis dalam satu periode tertentu. Adapun jenis-jenis laporan keuangan, namun yang akan saya jelaskan di sini hanya 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Dan ada 2 lagi, yaitu laporan arus kas dan juga catatan laporan keuangan. Namun yang saya akan jelaskan di video ini yaitu ada 3 saja. Dan kita akan masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Lalu selanjutnya, perubahan modal. Laporan perubahan modal atau owner equity statement adalah laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana modal berubah dan penyebabnya. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau neraca juga bisa dibilang merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Jurnal penutup atau Financial Statement juga adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun pada laporan laba atau rugi dan akun prive oleh pemilik. Adapun juga akun-akun yang ditutup yaitu pendapatan, beban, laba rugi, dan prive. Lalu juga yaitu di neraca saldo setelah penutup hanya akan ada akun real yang bisa dibilang yaitu harta, utang, dan modal yang ada di neraca saldo penutup. Akun nominal harus bersaldo 0. Nah, lalu terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik atau reversing entry adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Nah, adapun akun-akun yang harus dibalik yaitu pendapatan yang masih harus diterima, utang yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Nah, itu tadi siklus akuntansi di dalam perusahaan jasa. Semoga teman-teman semua bisa mengerti ya. Terima kasih dan sampai jumpa.